ada pernah ditawar sama Serius? di DM gitu kan, mau ajak makan 2 juta 3 juta gitu. Itu followers nggak suka ngelihat lu foto sama cowok lu. Bos mengirimnya sama Gue Sisil, belum balik lagi guys, sekarang gue baru pertama kan ya, di lifestyle konten kita. Sisil ini adalah partner gue untuk lingkar lifestyle. Inspirasi, oke. Lingkar inspirasi kontennya lifestyle gitu. Oke. Hanya di konten ya guys, bukan selamanya. Oke gini Sil, tadi kita keren, lu tahu kenapa kan? Biar nggak mau kalah aja. Kenapa? Gua mau ngajak lu keren kayak gini karena gua ngelihat di explore Instagram gua banyak cewek-cewek, cowok-cowok keren, cantik, ganteng. Kayaknya cuma cewek-cewek aja sih, nggak ada cowok-cowoknya. Gue nggak percaya sih mohon konten. Ya kan ada yang pasangan-pasangan gitu ya. Oh iya, nah, iya. Gue pikir kenapa jadi banyak orang-orang keren yang muncul di ya mungkin 6 bulan belakangan ini lah ya. Karena gue ngeliat mereka ini keren mungkin karena masa pandemi, jadinya mereka banyak sosial media, jadinya lebih ya banyak main foto dan video. Khususnya TikTok adalah TikTok, bener banget. Karena WFH, work from home, pandemi ini bikin kita nggak bisa kemana-mana. Orang mikir dong, ngapain ya gue kan? Ternyata banyak yang lari ke TikTok itu tadi, Mon. Bukan termasuk gue sih. Iya, TikTok. Bicara TikTok, cara gue nih, kalau gue ngeliatnya, cara tampan yang seksi. Oke. Tubuh yang seksi. Osmon doang guys yang lihatnya di TikTok tuh banyak konten-konten seksi. Tampang boleh ya, kurang-kurang dikit nggak masalah, tapi tubuh tuh boleh gitu dikeluarkan lah aura-auranya gitu itu. Ya, jadi sekarang makin banyak konten-konten di TikTok yang seksi-seksi gitu. Walaupun gue tetap lihatnya tutorial masak kok, gengs. Pertanyaannya, kenapa tuh sih? Lu ngerti gak? Kenapa orang-orang banyak yang suka seksi-seksi gitu? Kenapa? Why not kan? Tapi ya untuk pengakuan diri aja gimana menurut lo? Pengakuan diri. Khususnya sebagai cewek ya kan? Mungkin bukan pengakuan diri kayak pengakuan publik sih, pengakuan umum, halayak umum. Iya. Benar juga karena sekarang ini kan makin banyak orang yang tadinya tuh ya jelata ya kayak saya gitu kan. Terus karena TikToknya dia menarik, merembetnya kemana? Instagram. Dan hasilnya daripada keseksian dan kecantikan jadi kumbar, followers nambah. Tuh udah kejawab, udah kelar belum nih konten kita hari ini? belum. Ini lanjut nih. Followers nambah, apa sih ambisinya untuk cewek-cewek ini? Buat straight deh. Buat cewek-cewek. Oke. Kenapa? Buat gue yang followersnya B aja. Ketika gue bisa punya followers segitu banyak apa yang lu bayangin? Apa yang lu harapin? Kepuasan diri coy. Apa? Bangga enggak? Banyak dilirik cowok-cowok. Karena gue gue ingat followers gue waktu zaman kuliah berapa dan sekarang berapa. Ya seenggaknya ada peningkatan yang rada butuh perjuangan gitu ya. Ketika gue dihargai oleh followers gue, mereka tertarik dengan konten Instagram gue, ya senang Simon. Tapi gue puas. Itu bukan kontennya mungkin. Lekuk badan lu aja sih. Lekuk gimana ya? Iya, ada yang menonjol tapi bukan tapi bukan potensi bakat. Nah, gitu loh. Bukan potensi, bukan bakatnya. Nah, itu gimana? Gue bingung kan. Kalau gue pribadi yang nggak termasuk yang menonjolkan yang bukan bakat tadi. Gue tau lu lah. Orang yang sangat lu selalu bilang gue munafik anjir. Lu ngaget aja. Iya munafik. Sebentar lu naif. Potensial di dalam diri lu. Cuma lu nggak melakukan potensi itu. Ketika lu mendapatkan penghargaan diri seperti itu, lu pernah dengar nggak kalau cewek cantik itu mulus jalannya, nggak pernah salah? Siapa yang nggak pengen jadi salah satu dari jajaran itu mau? Tapi mereka nggak terkenal gitu. Maksud gue mereka tuh nggak famous. Gue nggak tahu mereka main di mana, tongkrongan mana. Jadi terkenal coy. Lu jadi ngefollow kan? Lu jadi gue sih nggak pasti ya di explore lu tuh ada banyak muka ini lagi tiba-tiba nongol kan di explore. Iya banyak banget. Padahal gue nggak kenal loh mereka siapa, mereka tinggal di mana, mereka main di wilayah mana. Tapi ya followersnya ya belasan ribu, puluhan ribu, bahkan ada ratusan ribu.
Gimana Mon? Lu jadi pengen jadi cewek enggak? Karena kalau sebenarnya ya, kalau ngomongin semua orang butuh pengakuan diri, pengakuan publik. Jatuhnya ke semua orang sih Mon, bukan ke cewek aja. Cuma yang lagi hype sekarang ini tuh adalah pengakuan atas. Gue tanya kalau deh, cara yang bisa didapat perempuan itu biar, karena ada nih beberapa wanita juga cewek-cewek nih followersnya masih biasa tapi looknya bagus, tampilan wajahnya bagus, tapi dia nggak vulgar, kan? Ada yang mukanya biasa tapi vulgar, followersnya rame. Kok gue kayak nggak termasuk di dua itu ya Mon? Nah dua. Lu, sepengamatan lu, gimana cara naikin followers? Look lu udah bagus tapi nggak bisa naik. Si kampret. Gimana? Boleh gak disensor nih kata-kata kampret tadi? Terus? Oke, gue nggak termasuk yang mencari followers tadi ya. Tapi gue termasuk yang menuntut diri gue, mengembangkan diri gue. Karena gue boleh cerita pengalaman ya, walaupun nggak yang bisa membuat followers gue jadi 10k berapa ratusan ribu, nggak nyampe guys. Gue nggak seperti ini dulu Mon. Ya dulu lo yang masih belia Ya ya. ya sekitar SMP gue itu gimana lo? Bahkan merasa diri pernah menjadi Betty Lavea. Bayangin nggak Betty Lavea? Kacamata, kepangan. Ya tapi nggak dikepang sih. Jadi gue dulu kacamata Mon. Sebenarnya sampai sekarang kacamata, tapi gue prefer menggunakan soft lens kan. Pakai soft lens. Dulu gue Betty Lavea selalu dikuncir rambutnya, bahkan pernah kawat gigi ya. Juga pakai culun ya? Ya, kata-kata seperti ini sangat sering gue dengerin dulu Mon. Terus SMP. Lu ada transformasi? Tapi gue dulu lebih laku daripada sekarang. Gimana? Gue balik lagi ke culun nggak nih? Tunggu, kita balik lagi. Transformasi yang lu lakukan setelah lu jadi culun. Oke. Untuk mendapatkan aura. Jadi, mengeluarkan aura. Pertamanya adalah motivasi. Kenapa gue berusaha memperindah tubuh. Ya, bukan memperindah tubuh, mengeluarkan aura. Kenapa gue berusaha mengembangkan diri gue? Apa yang motivasi itu? Bukan untuk mendapatkan daya tarik, bukan untuk lebih famous, bukan. Tapi karena gue keterima di SMA di mana ibu aku, ibu ngajar di sekolah itu, di sebuah SMA itu. Ibu sekolah, mungkin lo jangan malu-maluin orang tua lu ya. Bener, walaupun sebenarnya orang tua nggak akan pernah malu sama anaknya. Iya betul. Dimanapun bentuknya pasti orang tua akan bangga dan tetap mengakui anaknya. Lu orangnya pasti tetap menjaga kaedah-kaedah ya. Yes. Jawa banget sih. Jawa banget. Ya, terus guys. Nah, tapi karena keberadaan ibu orang tua aku di sana, guru di sana, pengen kayak bikin dia semakin bangga. Oh ya, SMA aku paling bagus di kota saya. Tapi lebih baik lagi menurut aku, walaupun udah masuk ke SMA yang bagus tapi juga dengan fisik yang udah cantik, pinter gitu loh. Intinya gitu sih. Siap. Nah, berusaha lah, walaupun saya tahu ya gini-gini aja kan dari dulu ya. Lu apa yang berubah? Satu, kacamata coy. Kacamata lu copot, ganti soft lens, walaupun pada waktu saat SMA. itu bening. Walaupun saat itu bening karena nggak pengen yang drastis gitu, belum pede. Gue beli catok yang lebih awet untuk tahu gak sih catok kan? Yang lebih bagus lagi, supaya hasil catoknya lebih bagus. Jadi sejak saat itu gue demen banget ngegerai rambut. Yang ketiga gue udah nggak behelan. Dan gue pemilihan barang sih Mon, kayak yang lebih gaul gitu. Siap. Ya tapi lumayan branded, tapi nggak yang lah, bukan yang kayak ketemu di pasar-pasar yang brandnya berantakan ya. Gue nggak mau lagi pakai tas yang waktu itu belinya kayak di toko buku kan ada kan? Ya. Merek tertentu itu kan. Maunya yang di surf itu. Karena ini lebih dewasa. Udah mengikuti lingkungan. Itu cara gue dulu mau. Hasilnya mentok kayak gini. Enggak, hasilnya apa yang lu dapat setelah itu? Hasilnya adalah ambisi lu kan tuh udah untuk lebih bagus. Dikenal Mon. Lu tahu nggak gue? Aduh, kok jadi ini ajang narsis ya? Bukan ya? Ini diambil positifnya aja ya guys. Gue butuh itu. Gue pengen tahu gimana caranya nih gue bisa pengen dilihat orang-orang dengan gue fisik. Dulu SMA paskibra lah ya.
Dan di Paskibra itu, tahu nggak sih? Oke, waktu SMP, kita berawal dari SMP, gue daftar Paskibra jadi dirijen doang guys, nggak keterima dirijen doang, nggak butuh skill yang gerak jalan gitu. Ketika gue SMA dengan look yang emang gitu dan emang terkenal kalau di Paskibra itu memang yang mendukung juga good looking. Gue jadi apa, pengibar bendera. Oh, di depan dong ya. Yes, dan itu memang butuh faktor good looking yang lebih daripada cantik lah, udah cantik lah. Kalau cowok ganteng gitu. Lah yang bawa bendera tuh emang. Jadi selain skill gerak jalannya, gue juga butuh faktor itu tadi, good looking. Lalu ada namanya ekstrakurikuler keputrian. Iya, yang jahit, merangkai bunga. Sekolah-sekolah di enggak gue Jawa sana masih banyak. Gue di sana Paskibra ya. Gue memang gimana ya, ngegerai rambut tapi nggak sefeminim itu kok gue nggak ikut dong ekstra kayak gitu kan. Tapi ketika setiap tahun tuh sekolah gue ada kegiatan, lupa lagi namanya gue, kayak acara ulang tahun, pentas seni, artis gitu. Apa sih guys namanya? Halo teman SMA aku. Di situ ada penampilan setiap ekstrakurikuler, termasuk band, dan gue bukan anak keputrian, tapi gue selalu direkrut untuk menampilkan untuk fashion show. Karena lu cantik. Jangan-jangan karena gue anak guru ya, gue kok jadi kepikiran sekarang. Gue pikir kayak kalau ada perubahan kayak gitu pasti ada karena modis. Ya semoga ya. Ya gimana ya, lu kalau penampilan lu bagus ya lu bakalan banyak. Karena ketika gue kuliah pun, mungkin gue bisa menguatkan diri itu bukan karena gue anak guru, tapi karena skill dan karena bakat yang bisa dilihatkan itu kan. Karena waktu gue kuliah, gue juga masih sering dipanggil untuk ngajarin adik-adik yang akan menampilkan fashion show itu di setiap ulang tahun. Balik lagi nih ke akun Instagram, akun TikTok yang banyak followersnya. Itu mereka sudah dapat nih. Udah kayak lo nih, mereka mungkin dapat sekarang endorse. Mereka lebih daripada gue, tolong. Bukan kayak mereka dapat endorsement, mereka dapat tawaran photoshoot model mungkin. Mendadak jadi selebgram yang dapat endorse ya kan. Tapi juga ada efek negatif. Apa tuh Mal? Ya, gue ada lah beberapa yang gue pernah lihat di video-video gitu, pernah ada orang ngomongin. Ya ada pernah ditawar sama serius di DM gitu kan, mau ajak makan 2 juta 3 juta gitu kan, makan doang, makan siang gitu kan. Terus tapi kan ya ditawar gitu kan. Terus lu waktu nambah ya, apakah itu yang lu harapkan ketika tawaran masuk? Sebenarnya tawaran aneh-aneh seperti itu nggak hanya ketika orang gue salah fokus nih sama kopi yang diminum Osman. Oh iya, kita lagi di Kopi Koma. Boleh dong. Kopi Mangat. Kita lagi di Koma Kopi Mangat di Jalan Bangka. Jadi itu ada banyak banget cabangnya ya. Dan besok bakal buka yang ketiga. Jadi konten Dimas yang minggu lalu ada di Kopi Mangat yang ada di Cilandak ya. Sekarang kita di Bangka. Ini lucu guys. Jadi temanya tuh beda sih sama yang di. Gue berasa di Meksiko lah atau ya. Ya oke, kita bisa berhalusinasi kali ini Bali ya guys. Lanjut. Oke, tadi gue mau ngomong sebenarnya efek ditawar seperti itu tuh nggak hanya ketika sosial medianya seperti gimana sih. Itu ada di realita kehidupan. Itu resiko ya, maksud gue apa itu jadi resiko? Oke, tapi ketika seseorang seperti itu di sosmed mungkin menjadikan penilaian lain ya. Iyalah, siapa yang nggak mau? Semakin menimbulkan persepsi. Gue juga kalau banyak duit dan punya waktu, gue tawar semuanya. Netizen. Enggak, gue tawar, gue DM-in, mau nggak temenin aku? Sayangnya kan gue nggak punya nggak banyak duit. Duit kan bukan waktu mah banyak. Waktu banyak, duit gak punya. Salah, waktu banyak, duit nggak punya. Salah, ya. Nah, gimana? Ya gitu sih guys. Makanya kita tuh harus bijaksana ya sebenarnya dalam membuat sebuah konten, dalam tapi udah menggunakan. Nih, ada lagi. Ya udah, kita harus bisa menyikapinya aja. Yang kedua, itu membuat si account itu kehidupan di dalam kehidupan pribadinya. Ya, ketika mereka punya cowok lagi deket atau sudah punya pasangan,
itu followers nggak suka ngelihat lu foto sama cowok lu. Masa sih? Lu nggak update. Mungkin beberapa yang couples goal tuh oke lah ya. Tapi kalau yang lu emang dari tadi jomblo, sendiri single, terus lu dapet cowok di saat followers lagi naik, itu nggak suka. Dan itu kan ngerubah banget sama perilaku gitu lu. Ya, ternyata ya. Sedih juga ya, udah cantik giliran punya cowok. Nggak bisa cuy. Nggak bisa. Kayak mendingan jadi mati. Jadi biasa-biasa aja nggak? Apa ini juga? Ya kan ini kan resiko kan. Risknya apa ini yang mereka butuhkan? Setelah ambisi, ingin cantik, ingin terkenal, banyak followers, bisa dapat duit dari kerjaannya. Si cewek itu bikin sosial media mau target pasar seperti apa? Target pasar mon. Oh siap. Ya gitu, target pasar seperti apa? Ya sampai kapan sih dia akan menutupi si pasangan tadi kan juga sakit, hancur hati ini. Jadi mungkin pacarnya. Mungkin gue ya gimana dia bisa mendukung dong bakat terpendam, bakat yang ada di dalam yang alamiah gitu dengan kecantikan pacarnya, ya dia harus bisa. Hidup ini pilihan mon. Iya. Nah, oke. Gue udah kesimpulan satu. Lu kalau pengen jadi banyak followers dan cantik banyak dilirik sama orang-orang di media sosial, baik TikTok ataupun Instagram, lu harus mulai membenahi diri, berubah, transformasi. Kedua, faktor bukan hanya di Instagram ya mon ya, di kehidupan nyata kita memang butuh untuk selalu mengembangkan diri, nggak terima ya, betul. Terus yang kedua, lu harus bisa ngebentuk menonjolkan sesuatu yang bagus di dalam tubuh lu, di dalam fisik lu, nggak hanya fisik, bakat lu. Okay. Mungkin lu bisa dancer, padahal belum mahir. Kayak ya kan? gue nggak bisa TikTok mon. Gue tuh bukan yang nggak mau TikTok kan, yang iuh yang jijik. Gue yang mentoknya fogo-fogo aja mon kalau di konser gimana? Oh siap. Mau yang yang gini ya nggak bisa. Asalkan lu pakai kaos, pakai hot pants, rame followers gitu lu. Ya, asalkan gini aja, pakai kaos, pakai follow. Lu tahu kalau gue foto gimana kan lengan gitu. Itu yang dicari, serius, itu yang dicari. Itu orang-orang suka. Dah. Yang ketiga tapi dengan resiko ya. Resikonya adalah lu punya keterbatasan dunia pribadi lu ya. Di dalam dunia kepribadian lu ya, lu harus pasangan, keluarga, itu bakalan muncul sih. Dan sekali lagi hidup adalah pilihan ya mon ya. Oke. Gue milih yang sederhana, bukan kalau gue emang mentoknya kayak gini ya, bukan milih menjadi sederhana. Gue sih pengen dikenal. Cuma gue nggak pengen dunia pribadi gue diketahuin. Bingung kan? Jadinya gue nggak bisa. Menurut lo selebgram itu benar-benar menunjukkan dunia pribadi mereka? Gak juga mon. Ada batasan-batasan mana yang boleh dikonsumsi oleh publik, mana yang di realitinya mereka tetap tutupi. Ya gitu aja sih. Kalau misalkan kita ngelihatnya daripada hasil obrolan kita dengan kecantikan yang bisa dari bakat terdalam. Kita sih lihatnya dari kulit ya. Cuma untuk konten ini sih, ya seperti kita sudah rencanakan, kita bakal ngebahas semua lifestyle. Jadi besok kali ini kita nggak akan sepusing-pusing kontennya di mas. Iya, kita cuma mikir apa sih yang bakalan jadi ambisi dari tiap-tiap orang, dan mungkin di masa depan akan menjadikan gaya-gaya atau lifestyle yang lebih oke. Harapannya kita bisa jadi cenayang dari lifestyle ke depan. Bukan gitu Bapak Osmon? Oke. Dah.